Malam kelam. Malam itu hujan turun deras di sebuah kampung kecil di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Langit benar-benar gelap, bahkan cahaya bulan pun tidak terlihat sama sekali. Petir sesekali menyambar dari balik bukit, memperlihatkan hamparan sawah yang basah dan berkabut selama beberapa detik sebelum semuanya kembali tenggelam dalam gelap. Angin malam bertiup dingin melewati celah-celah dinding rumah kayu milik Randi dan istrinya, Mila. Rumah itu sudah tua. Tiangnya mulai lapuk dimakan usia, atap sengnya sering berbunyi kalau diterpa angin, dan lantainya kadang berderit sendiri meski tidak ada orang berjalan. Rumah mereka berdiri cukup jauh dari rumah warga lain. Di belakang rumah hanya ada sawah luas dan pohon bambu yang bergoyang setiap kali angin datang. Sedangkan di depan rumah ada jalan tanah kecil menuju kampung utama yang jarang dilewati orang saat malam hari. Kalau siang suasana tempat itu sebenarnya biasa saja. Tenang malah. Tapi kalau malam tiba, apalagi saat hujan seperti itu, rumah mereka terasa seperti terpisah dari dunia luar. Randi duduk di lantai ruang tengah sambil menyeruput kopi panas yang mulai dingin. Matanya terlihat lelah. Sejak anak pertama mereka lahir 40 hari lalu, dia hampir tidak pernah tidur nyenyak. Bayi laki-laki mereka sering menangis tengah malam tanpa sebab. Kadang baru berhenti menjelang subuh. Mila yang sedang menggendong bayinya tampak pucat, rambutnya berantakan, matanya cekung karena kurang tidur. Namun malam itu wajahnya terlihat lebih gelisah dari biasanya. "Ayang, aku takut," bisiknya pelan. Randi menoleh. "Takut apa?" Mila menggigit bibirnya sendiri sebelum menjawab. "Aku ngerasa ada yang sering ngeliatin rumah kita." Randi menghela napas pelan. Sebenarnya dia sendiri juga mulai merasakan hal yang sama beberapa hari terakhir. Tapi dia berusaha berpikir logis. "Udah jangan aneh-aneh. Mungkin cuma perasaan aja." Mila tidak menjawab. Di luar, suara hujan makin deras menghantam atap seng. DRRRRTTT. Suasana malam terasa semakin berat. Jam dinding tua di ruang tamu berdetak pelan. Tik-tok, tik-tok. Anak mereka yang tadi tertidur mendadak bergerak gelisah dalam gendongan Mila. Lalu, krak, suara itu muncul lagi. Pelan, seperti ada seseorang berjalan di atas atap rumah. Krak, krak, krak. Randi langsung diam. Mila menatap suaminya dengan wajah pucat. "Itu lagi," bisiknya. Randi mencoba tetap tenang walau bulu kuduknya mulai berdiri. "Mungkin kucing, tapi tiap malam selalu jam segini." Randi melirik jam dinding. Tepat pukul 12 malam, suara langkah itu terdengar lagi. Lebih lambat sekarang. Krak, krak, krak. Seolah sesuatu sedang berjalan mondar-mandir tepat di atas kamar mereka. Bayi mereka langsung menangis keras. "Weh kakak." Tangisannya melengking sampai membuat Mila panik. "I astaga." Mila buru-buru mengayun tubuh bayinya pelan. "Sest, sayang, udah." Namun bayi itu malah menangis semakin keras. "Weh kakak." Tangisannya terdengar aneh malam itu. Bukan seperti bayi biasa, lebih mirip orang sesak napas. Randi mulai merasa tidak nyaman. Dia berdiri lalu mengambil senter kecil di meja. "Aku cek keluar bentar." "Jangan." Mila langsung menahan lengannya. Matanya terlihat takut sekali. "Jangan keluar malam-malam gini." Randi berusaha tersenyum walau sebenarnya dadanya mulai tidak enak. Kalau memang ada, musang kan harus diusir. Belum sempat melangkah, suara langkah di atas atap mendadak berhenti. Sunyi, hanya suara hujan. Namun justru kesunyian itu terasa jauh lebih menyeramkan. Bayi mereka tiba-tiba berhenti menangis. Ruangan langsung terasa sangat dingin. Mila memeluk bayinya erat-erat. "Bang, nafas anak kita aneh." Randi cepat mendekat. Bayi mereka tampak megap-megap kecil. Bibirnya perlahan berubah pucat kebiruan. "Weh kakak." Suara napasnya pendek-pendek seperti kehabisan udara. "Ya Allah." Randi langsung mengambil bayinya. Tubuh kecil itu terasa dingin sekali. Padahal tadi masih hangat. "Bang, gimana ini?" "Ambil minyak kayu putih cepat." Mila buru-buru mengambil minyak dari lemari kecil dekat dapur. Tangannya gemetar sampai botolnya hampir jatuh. Saat itulah, "Bero kakak." Sesuatu menghantam atap rumah dengan sangat keras. Bukan suara langkah lagi,
Tapi seperti benda besar jatuh tepat di atas kamar mereka. Seluruh rumah bergetar. Mila spontan menjerit kecil. Ya ampun, Randi membeku. Jantungnya berdetak kencang. Itu jelas bukan kucing, bukan musang. Terlalu berat. Mereka terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Lalu terdengar suara gesekan pelan dari atas plafon. SRYYT, SRYYT. Seperti sesuatu sedang merayap perlahan. Randi menelan ludah. Keringat dingin mulai keluar dari lehernya. Bayi mereka kembali menangis histeris. Weh kakak, weh kakak. Tangisannya kini bercampur suara seperti tersedak. Mila mulai menangis ketakutan. Bang, aku takut. Tiba-tiba, hehehehe. Suara tawa perempuan tua terdengar. Pelan dari atas rumah. Tubuh Randi langsung kaku. Mila menutup mulutnya sendiri menahan jeritan. Suara itu, parau, serak, seperti tenggorokan penuh. Lendir, hehehehe. Tawa itu berjalan perlahan di atas atap. Kadang di kiri, kadang di kanan, seolah sesuatu sedang mengelilingi rumah mereka. Angin mendadak bertiup lebih kencang. Lampu rumah berkedip-kedip. Ceklek, ceklek, bang. Suara Mila hampir tidak terdengar. Randi memaksa dirinya bergerak. Dia mencoba mendekati jendela ruang tengah. Tangannya gemetar saat membuka sedikit tirai lusuh itu. Gelap, hanya hujan dan sawah. Namun tiba-tiba, SRET, seperti ada bayangan melintas cepat di depan rumah. Randi langsung menutup tirai lagi. Ada apa? Tanya. Mila panik. Randi tidak menjawab. Wajahnya mulai pucat. Dia sendiri tidak yakin apa yang dilihatnya barusan. Tapi itu bukan manusia. Suara tawa tadi kini terdengar tepat di atas dapur. Hehehehe. Krak, krak, krak. Langkah itu kembali terdengar. Pelan, lalu berhenti tepat di atas mereka. Mila langsung membaca doa terbata-bata sambil memeluk bayinya. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar. Dewa RRR. Sesaat ruangan terang karena kilat petir. Dan pada detik itulah, Mila melihat sesuatu lewat sudut matanya di arah jendela dapur. Sebuah bayangan hitam, menggantung, pelan-pelan bergerak naik. Mila membelalakan mata. Tubuhnya langsung dingin. Bang, Randi menoleh. Apa? Mila tidak mampu menjawab. Tangannya menunjuk ke arah dapur sambil gemetar. Hebat. Randi perlahan menoleh. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya jendela kayu yang basah terkena hujan. Namun, beberapa detik kemudian, sebuah kepala muncul perlahan dari balik jendela, melayang, tanpa badan, rambutnya panjang kusut, menutupi sebagian wajahnya yang keriput, kulitnya pucat keabu-abuan seperti mayat busuk. Dua, matanya merah menyala menatap lurus ke arah bayi mereka, dan di bawah lehernya, usus hitam panjang menggantung bergerak-gerak seperti akar pohon basah. Mila langsung menjerit keras. PALASIK. Kepala itu tersenyum perlahan. Bibirnya terbuka sangat lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Sampai robek hampir ke telinga. Giginya hitam, penuh darah. Hehehehe. Randi mundur sambil memeluk bayi mereka erat. Kakinya lemas. Dia pernah mendengar cerita Palasik sejak kecil. Semua orang Minang tahu soal makhluk itu, manusia pemakan bayi, kepala, terbang yang mencari darah anak kecil. Tapi Randi selalu menganggap, itu cuma cerita orang tua kampung untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai malam ini, makhluk itu nyata, dan sekarang berada tepat di depan rumah mereka. Palasik itu mendekat ke jendela perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari bayi. Mereka yang menangis keras, lidahnya panjang hitam menjulur keluar, meneteskan cairan kental seperti lendir. Hehehe, anak pertama. Suara itu lirih, tapi terdengar jelas. Mila langsung histeris. Jangan ganggu anak saya. Palasik tertawa makin keras. Hehehehe. Lalu, Dewa Kakak, jendela dapur dihantam keras dari luar. Kaca kecilnya pecah berhamburan. Mila menjerit. Randi langsung menarik istrinya mundur. Dewa Kakak, hantaman kedua lebih keras. Kayu jendelanya mulai retak. Makhluk itu terus tertawa di luar. Hehehehe. Bayi mereka mendadak kejang kecil dalam pelukan Randi. Ya Allah, tubuh bayi itu makin dingin. Tangisannya melemah. Mila menangis panik. Bang, tolong anak kita, Bang. Dewa Kakak, jendela hampir jebol. Dari celah retakan kayu terlihat mata merah. Palasik mengintip masuk. Bau busuk langsung memenuhi rumah.
seperti bangkai bercampur darah busuk. Randi buru-buru mengambil sapu kayu dekat pintu. Walau tangannya gemetar hebat, dia mencoba berdiri di depan Mila. "Hei, pergi kau." Palasik malah tertawa semakin keras. "Hehehe, darahnya harum. Dewa Kakak." Sekali lagi jendela dihantam. Kayunya akhirnya pecah sebagian. Tangan hitam kurus masuk dari celah. Kukunya panjang seperti cakar. Mila histeris sambil memeluk anaknya. Randi memukul tangan itu keras dengan sapu. "Pera Kakak." Terdengar suara jeritan melengking. "Ah!" Namun suara itu bukan seperti manusia. Melengking tajam sampai telinga sakit. Tangan hitam itu mundur perlahan. Randi bernapas ngos-ngosan. Namun tiba-tiba, lampu rumah mati total. Cetak, gelap. Mila langsung menangis ketakutan. Bang, bang, hanya suara hujan dan napas mereka yang terdengar. Lalu, dari atas plafon, terdengar suara merangkak cepat. SRYTTT, SRYTTT. Makhluk itu sekarang berada di atas mereka. Debu kayu mulai jatuh dari sela plafon. Randi mengangkat senter dengan tangan gemetar. Cahayanya menyapu langit-langit rumah. Dan tepat di atas mereka, terlihat wajah Palasik menempel terbalik di plafon. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar. Lendir hitam menetes dari giginya. Mila menjerit sekuat tenaga. Palasik itu tertawa sambil menatap bayi mereka. "Hehehehe, lapar." Lalu tubuhnya bergerak cepat turun dari plafon. Randi refleks memeluk Mila dan bayinya sambil menutup mata. Dan malam itu, jeritan mereka bercampur suara hujan menggema di tengah kampung yang gelap gulita. Pagi harinya suasana kampung terlihat muram setelah hujan semalaman. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah, sementara tanah di sekitar rumah Randi berubah becek dan licin. Ayam-ayam warga sudah mulai berkokok, tapi suasana pagi itu sama sekali tidak terasa menenangkan. Randi duduk di depan rumah sambil merokok dengan tangan gemetar. Semalaman dia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kepala melayang dengan mata merah itu terus muncul di kepalanya. Sementara di dalam rumah, Mila memeluk bayi mereka yang sejak subuh terus rewel dan menangis pelan. Wajah bayi itu makin pucat. Matanya cekung seperti sakit berat, padahal kemarin sore anak itu masih sehat. "Bang!" Suara Mila terdengar lirih dari dalam rumah. Randi masuk perlahan. Mila menatapnya dengan mata sembab karena menangis semalaman. "Kita ke Mauniang aja." Randi diam beberapa detik. Nama itu sebenarnya cukup membuatnya tidak nyaman. Mauniang dikenal sebagai orang tua paling dituakan di kampung mereka. Banyak yang bilang dia bisa melihat makhluk halus. Ada juga yang percaya dia pernah mengusir santet dan ilmu hitam dari kampung-kampung sekitar. Sebagian warga takut padanya, tapi setelah kejadian semalam, Randi merasa mereka memang tidak punya pilihan lain. Sekitar 1 jam kemudian mereka berangkat menuju rumah Mauniang. Mila menggendong bayinya rapat-rapat memakai selimut tebal walaupun udara pagi tidak terlalu dingin. Rumah Mauniang berada di ujung kampung dekat area pemakaman tua. Jalannya kecil melewati kebun pisang dan pohon bambu yang tumbuh rapat di kanan kiri. Semakin dekat ke rumah itu, suasana terasa semakin sunyi. Bahkan suara burung pun hampir tidak terdengar. Rumah Mauniang jauh lebih tua dibanding rumah warga lain. Dindingnya hitam kusam dimakan usia. Di halaman depan tergantung banyak daun-daun kering dan anyaman aneh yang bergerak tertiup angin. Begitu mereka sampai di depan rumah, pintunya sudah terbuka sedikit. Seolah Mauniang sudah tahu mereka akan datang. "Masuklah." Suara perempuan tua terdengar dari dalam. Randi dan Mila saling pandang sebentar sebelum masuk perlahan. Bagian dalam rumah itu sangat gelap walaupun masih pagi. Bau asap kayu bercampur bau rempah-rempah memenuhi ruangan. Mauniang duduk di lantai dekat tungku kecil sambil membakar sesuatu dalam mangkuk tanah liat. Perempuan tua itu kurus sekali. Rambutnya sudah putih seluruhnya dan matanya terlihat tajam meski usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Belum sempat mereka bicara, Mauniang langsung menoleh ke arah bayi Mila. Wajahnya mendadak berubah. Pucat, api kecil di tungku seperti bergerak lebih besar. "Sesaat, dekatkan anak itu." Mila langsung maju sambil gemetar. Mauniang mengusap pelan kepala bayi tersebut. Anak itu langsung menangis keras. "Weh kakak." Namun yang membuat Randi merinding, Mauniang justru menarik tangannya cepat-cepat seperti terkena panas.
Perempuan tua itu menatap bayi tersebut lama sekali, lalu berkata pelan, "Anak kalian diincar Palasik." Ruangan langsung sunyi. Mila mulai menangis lagi, sedangkan Randi masih mencoba mencerna semuanya. "Mak, semalam kami lihat kepala melayang." Mak Unyang mengangguk pelan. "Itu memang Palasik, tapi Palasik itu apa sebenarnya?" Mak Unyang menatap api di tungku sebelum menjawab. "Ilmu hitam paling mengerikan di Minangkabau." Suara hujan gerimis mulai terdengar lagi dari luar rumah. Pelakunya manusia biasa. Siang hari mereka hidup seperti orang normal. Bisa tetangga kalian, bisa keluarga kalian, bisa siapa saja. Randi mulai merasa dingin. Tapi malam hari, lanjut Mak Unyang lirih, kepala mereka lepas dari badan. Mereka mencari darah bayi untuk mempertahankan hidup. Mila langsung memeluk bayinya erat. "Kenapa anak kami, Mak?" Mak Unyang diam cukup lama. Tatapannya turun ke bayi itu. "Karena dia anak pertama." Randi mengernyit. "Maksudnya, darah anak pertama paling disukai. Masih bersih, masih kuat." Mila langsung menangis sesenggukan. "Ya Allah." Mak Unyang lalu berdiri perlahan menuju lemari kayu tua di sudut rumah. Beliau mengambil segenggam garam kasar, beberapa bawang putih, dan daun-daun tua yang sudah mengering. "Taruh ini di setiap sudut rumah." Randi menerima benda-benda itu dengan bingung. Mak Unyang menatap mereka serius. "Mulai malam ini jangan buka pintu setelah maghrib." Randi mengangguk pelan. "Jangan jemur pakaian bayi di luar rumah." Mila ikut mengangguk cepat. Mak Unyang lalu mendekat lebih pelan, dan suara perempuan tua itu berubah jauh lebih serius. "Kalau ada yang mengetuk pintu malam-malam." Beliau berhenti bicara. Mata tuanya menatap tajam ke arah mereka. "Jangan dijawab." Bulu kuduk Randi langsung berdiri. "Maksud Mak? Palasik suka menipu. Dia bisa memakai suara orang yang kalian kenal." Ruangan mendadak terasa makin dingin. Mila terlihat hampir pingsan mendengar itu. "Tapi siapa pelakunya, Mak?" tanya Randi pelan. Mak Unyang menatap keluar jendela rumah. Hujan makin deras. "Biasanya," bisiknya lirih, "orang terdekat." Perjalanan pulang terasa jauh lebih menyeramkan. Sepanjang jalan Mila terus memeluk bayinya sambil membaca doa. Sedangkan pikiran Randi mulai kacau. Orang terdekat? Siapa? Tetangga? Saudara? Atau seseorang yang selama ini mereka kenal baik? Malam harinya suasana rumah terasa jauh berbeda dibanding biasanya. Randi menaburkan garam di sekitar rumah seperti yang diperintahkan Mak Unyang. Dia juga menggantung bawang putih di dekat pintu dan jendela walaupun sebenarnya dia sendiri tidak yakin itu akan berhasil. Namun setelah melihat makhluk semalam, sekarang dia rela melakukan apa saja. Jam baru menunjukkan pukul 8 malam tapi suasana di luar sudah gelap pekat. Angin terdengar menderu di antara pohon bambu belakang rumah. SREKKK. Kadang terdengar seperti suara orang berbisik. Mila duduk di kamar sambil menggendong anak mereka. Bayi itu masih terlihat lemah. Sesekali tubuh kecilnya menggigil sendiri. "Bang," bisik Mila pelan. "Aku takut malam ini dia datang lagi." Randi mencoba terlihat tenang. "Tenang aja, kita udah dikasih pelindung sama Mak Unyang." Padahal sebenarnya jantungnya sendiri terus berdebar sejak sore. Jam terus berjalan. Pukul 10 malam, lalu 11 malam. Semakin malam suasana makin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara anjing. Kampung, seolah seluruh kampung ikut diam. Dan tepat jam 11:47 malam, cetak, listrik rumah mati mendadak. Gelap total. Mila langsung memeluk bayinya erat. "Bang, tenang." Randi buru-buru mencari senter. Tangannya gemetar saat menyalakan benda. Itu, cahaya kecil langsung menerangi ruang tengah. Namun, justru itu membuat suasana makin menyeramkan. Bayangan, dinding bergerak kemana-mana. Angin dingin masuk lewat celah rumah. Lalu, tok, 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 ada yang mengetuk pintu depan. Pelan, 3 kali. Randi dan Mila langsung membeku. "Siapa malam-malam begini?" bisik Mila ketakutan. Tok, 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 ketukan terdengar lagi. Lalu suara perempuan tua terdengar dari luar rumah. "Mila, buka pintunya." Tubuh Mila langsung menegang. Matanya membesar. "Itu suara ibu aku." Randi ikut terdiam. Memang benar, itu suara ibu Mila. Suaranya sama persis. Padahal rumah ibunya berada di kampung sebelah. Cukup jauh dari sana.
Dan tidak mungkin seorang perempuan tua datang tengah malam saat hujan deras seperti itu. Tok tok tok, Mila, buka nak. Suara itu terdengar semakin memelas. Mila mulai gemetar hebat. Bang, itu ibu aku. Randi langsung teringat ucapan Mak Uniang. Kalau ada yang mengetuk malam-malam, jangan dijawab, jangan buka pintu, kata Randi cepat. Tapi kalau itu benar ibu aku gimana? Tok tok tok, ketukan kali ini lebih keras. Mila, tolong ibu. Lalu terdengar suara tangisan perempuan tua dari luar rumah. Suara itu benar-benar mirip ibu Mila. Tangisannya lirih dan menyedihkan. Aduh, dingin sekali di luar. Mila mulai panik, air matanya jatuh. Itu ibu aku bang, aku yakin. Randi sendiri mulai ragu. Bagaimana kalau memang benar ibu mertuanya datang? Namun sesuatu terasa sangat tidak wajar. Karena sejak tadi, mereka tidak mendengar suara langkah kaki sama sekali. Hanya suara ketukan. Tok tok tok. Mila, buka pintunya. Tangisan itu makin memilukan. Bayi mereka mendadak menangis keras lagi. Weh kakak. Dan ruangan tiba-tiba terasa sangat dingin. Napas Randi mulai memburu. Dia memberanikan diri mendekati dinding dekat pintu. Depan, di sana ada lubang kecil bekas kayu. Lapuk, pelan-pelan dia mengintip keluar. Awalnya yang terlihat hanya gelap dan hujan. Namun beberapa detik kemudian, jantung Randi hampir berhenti. Di depan rumah, berdiri tubuh perempuan tanpa kepala. Tubuh itu memakai baju milik ibu Mila. Lehernya buntung. Darah hitam mengalir pelan dari atas leher dan membasahi bajunya. Tubuh itu diam tidak bergerak. Sementara di atas atap rumah, sesuatu sedang duduk sambil tertawa pelan. Hehehehe. Randi perlahan mengangkat pandangannya, dan tubuhnya langsung lemas. Kepala ibu Mila sedang menempel di pinggir atap rumah. Matanya merah menyala, mulutnya tersenyum sangat lebar. Darah hitam menetes dari bibirnya sambil lidah panjangnya menjilat perlahan. Hehehe. Kepala itu menatap lurus ke arah lubang tempat Randi mengintip, seolah tahu dirinya sedang diperhatikan. Senyumnya makin lebar, sampai kulit pipinya robek. Perlahan, Randi langsung mundur dengan napas kacau. Bang, ada apa? Suara Mila terdengar jauh. Randi tidak bisa langsung bicara. Wajahnya pucat seperti mayat. Itu bukan ibu kamu. Tok tok tok. Ketukan pintu tiba-tiba berubah sangat keras. Beera kakak. Pintu rumah bergetar. Emiela, buka pintunya. Kini suara itu terdengar marah. Tidak lagi terdengar seperti manusia biasa. Melengking, serak, bercampur suara tawa aneh. Hehehehe. Bayi mereka menangis semakin keras. Dan dari atas plafon, mulai terdengar suara merangkak pelan. SRYTTT, SRYTTT. Makhluk itu ternyata tidak sendirian. Keesokan harinya rumah Randi terasa jauh lebih sunyi dibanding malam sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar tidur setelah kejadian suara ibunya Mila yang mengetuk pintu tengah malam. Sampai azan subuh terdengar dari surau kecil ujung kampung. Mereka masih duduk ketakutan di ruang tengah sambil memeluk bayi mereka. Yang membuat keadaan semakin mengerikan, tepat menjelang subuh suara ketukan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak ada langkah kaki menjauh. Tidak ada suara apapun. Seolah makhluk itu menghilang di depan rumah mereka. Saat matahari mulai muncul, Randi memberanikan diri membuka pintu depan. Tangannya gemetar ketika menarik kayu pengunci. Pintu terbuka perlahan. Halaman depan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun tanah becek di depan rumah dipenuhi bekas lendir hitam memanjang menuju sawah belakang. Dan di dekat pintu, ada bercak darah hitam yang belum kering. Mila langsung menangis melihatnya. Sementara bayi mereka terlihat semakin lemah. Tubuh kecilnya panas dingin. Matanya sayu. Tangisnya pun tidak sekeras biasanya. Bang, anak kita kenapa? Randi cepat membawa mereka ke puskesmas kecil di kampung sebelah. Selama perjalanan Mila terus memeluk bayinya sambil membaca doa tanpa henti. Dokter yang memeriksa bayi mereka terlihat bingung. Beliau beberapa kali memeriksa napas, detak jantung, dan suhu tubuh bayi itu. Namun hasilnya normal. Secara medis tidak ada penyakit serius, kata dokter itu pelan. Tapi kenapa badan anak saya dingin begini, dok? Suara Mila hampir menangis. Dokter terlihat ragu. Mungkin kecapekan atau kurang cairan. Nanti saya kasih vitamin dulu. Randi menatap dokter itu dengan gelisah.
Tolong dicek lagi, dok, karena kondisi bayi mereka benar-benar aneh. Pipi anak itu semakin cekung. Kulitnya pucat seperti kekurangan darah. Dan yang paling mengerikan, berat badannya turun drastis hanya dalam 2 hari. Padahal makannya masih normal. Namun dokter tetap tidak menemukan apa-apa. Mereka akhirnya pulang dengan perasaan makin kacau. Di rumah, Mila terus menangis sambil menggendong anaknya. Dia kenapa sih bang? Kenapa begini? Randi hanya diam. Pikirannya dipenuhi ucapan Mak Unyang. Darah anak pertama paling disukai. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Menjelang sore mereka kembali mendatangi rumah Mak Unyang. Begitu melihat bayi itu, wajah perempuan tua tersebut langsung berubah muram. Dia makin lemah. Mila langsung bersimpuh sambil menangis. Tolong anak kami, Mak. Mak Unyang memeriksa bayi itu cukup lama. Tangannya mengusap pelan dahi bayi tersebut sambil membaca doa dalam bahasa Minang yang tidak dimengerti Randi. Api kecil di tungku rumah tiba-tiba bergerak liar sendiri. Lalu Mak Unyang membuka matanya perlahan. Kalau mau anak kalian selamat. Beliau berhenti bicara beberapa detik. Cari siapa palasiknya sebelum malam Jumat. Randi mengernyit. Maksud Mak? Makhluk itu belum selesai. Dia terus datang malam-malam untuk mengambil darah anak kalian sedikit demi sedikit. Mila langsung memeluk bayinya makin erat. Kalau dibiarkan, lanjut Mak Unyang pelan, anak kalian tidak akan bertahan lama. Tubuh Randi langsung dingin. Tapi kami nggak tahu siapa pelakunya. Mak Unyang menatapnya tajam. Cari tahu sebelum terlambat. Hari itu juga Randi mulai mencari informasi ke warga kampung. Awalnya tidak ada yang mau bicara. Begitu mendengar kata palasik, kebanyakan warga langsung menolak membahasnya. Ada yang pura-pura tidak tahu. Ada juga yang langsung masuk rumah dan menutup pintu. Seolah nama itu membawa sial. Namun semakin banyak Randi bertanya, dia mulai sadar satu hal. Kampung mereka memang menyimpan sesuatu. Beberapa warga ternyata pernah kehilangan bayi secara misterius bertahun-tahun lalu. Ada bayi yang tiba-tiba sakit lalu meninggal tanpa sebab. Ada juga yang ditemukan sudah tidak bernyawa dengan tubuh pucat seperti kehabisan darah. Tapi semua kasus itu selalu ditutupi. Tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Menjelang maghrib Randi duduk di warung kopi kecil dekat jalan utama kampung. Hujan gerimis turun pelan sementara beberapa lelaki tua duduk diam sambil merokok. Saat Randi kembali menanyakan soal palasik, suasana warung langsung sunyi. Sampai akhirnya seorang kakek tua yang sedari tadi diam angkat bicara. Dulu, katanya pelan, pernah ada perempuan dibakar warga karena ketahuan jadi palasik. Randi langsung menoleh cepat. Siapa? Kakek itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum menunjuk ke arah bukit belakang kampung. Rumah tua dekat kuburan. Bulu kuduk Randi langsung berdiri. Tempat itu memang terkenal angker sejak dulu. Sudah lama kosong. Warga jarang berani lewat sana malam-malam. Kata orang, lanjut si kakek lirih, perempuan itu mati dibakar puluhan tahun lalu. Tapi ilmu palasik gak hilang begitu aja. Siapa nama perempuan itu? Kakek tersebut hanya menggeleng pelan. Jangan terlalu jauh nyari tahu kalau masih sayang nyawa. Malam harinya hujan kembali turun deras. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Mila sempat melarang Randi pergi. Jangan bang, aku takut. Namun melihat kondisi anak mereka yang semakin lemah, Randi sudah tidak bisa tinggal diam. Aku harus tahu siapa pelakunya. Sebelum pergi, dia menatap bayi mereka yang sedang tertidur lemah di pangkuan Mila. Napasnya kecil, wajahnya makin pucat. Randi menggenggam tangan anaknya pelan. Ayah janji bakal lindungin kamu. Sekitar jam 11 malam, Randi berangkat sendirian menuju bukit belakang kampung. Hujan deras membuat jalan tanah berubah licin. Cahaya senter kecil di tangannya hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Sepanjang perjalanan suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada suara hewan malam, hanya suara hujan dan desir angin dari pepohonan. Semakin dekat ke area kuburan tua, udara terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai turun menutupi jalan. Pohon-pohon besar di sekitar bukit terlihat seperti bayangan hitam raksasa dalam gelap. Saat akhirnya rumah tua itu mulai terlihat di balik pepohonan, langkah Randi langsung melambat. Rumah itu jauh lebih menyeramkan dari bayangannya. Dinding kayunya hitam dan lapuk. Sebagian atapnya hampir roboh. Rumput liar tumbuh tinggi sampai menutupi sebagian jalan masuk. Namun yang paling membuat merinding
ada bau busuk menyengat dari dalam rumah. Seperti bangkai yang membusuk berhari-hari. Randi menutup hidung sambil mendekat perlahan. Pintu rumah terbuka sedikit, berderit pelan tertiup angin. Kriit, tangannya gemetar saat mendorong pintu itu. Bagian dalam rumah sangat gelap. Senter kecilnya menyapu ruangan perlahan. Dan seketika tubuh Randi membeku. Di dalam rumah tergantung banyak kain putih seperti kain kafan. Puluhan jumlahnya. Beberapa sudah penuh noda hitam kecoklatan menyerupai darah kering. Di sudut ruangan terdapat mangkuk-mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat. Bau busuknya semakin kuat. Randi mulai merasa mual. Lalu cahaya senternya mengarah ke rak kayu tua dekat dinding. Di sana, berjejer banyak botol kaca, berisi cairan merah kehitaman. Beberapa masih tampak segar, seperti darah. Jantung Randi berdetak semakin cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara sangat dingin. Saat itulah, Kaeraka, suara kunyahan terdengar dari belakang ruangan. Pelan, basah, Kaeraka, Kaeraka. Tubuh Randi langsung menegang. Dia memutar senter perlahan ke arah suara itu. Dan napasnya langsung tercekat. Seorang nenek tua sedang duduk jongkok di lantai. Tubuhnya sangat kurus. Rambutnya panjang kusut menutupi sebagian wajah. Tangannya memegang bangkai ayam mentah yang sedang dia makan mentah-mentah. Darah ayam menetes dari mulutnya ke lantai. Kaeraka, suara tulang ayam patah terdengar jelas saat nenek itu menggigitnya. Perlahan perempuan tua itu mengangkat wajah. Dan Randi langsung mundur satu langkah. Matanya putih seluruhnya. Tidak ada bola mata hitam. Mulutnya dipenuhi darah segar. Namun yang paling mengerikan, perempuan itu tersenyum. "Kamu ayah bayi itu ya?" Suaranya serak dan berat. Randi mundur lagi sambil mengangkat senter gemetar. "Siapa kau?" Nenek itu tertawa kecil. "Hehehe." Lalu dia berdiri perlahan. Tubuhnya sangat kurus sampai tulang rusuknya terlihat jelas di balik kulit. Dia melangkah pelan mendekati Randi. Bau busuk dari tubuhnya membuat Randi hampir muntah. "Kalian keras kepala," katanya sambil menjilat darah di bibirnya. Padahal anak itu tinggal kasih saja. Tubuh Randi langsung dingin. "Jadi kau..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, petir besar menyambar langit. Dewa RRR. Cahaya kilat menerangi ruangan selama beberapa detik. Dan pada detik itulah, Randi akhirnya melihat wajah nenek itu dengan jelas. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Itu, perempuan tua itu tersenyum makin lebar. Wajahnya sangat familiar, karena dia adalah Bulastri, tetangga mereka sendiri. Orang yang sering datang membawa makanan sejak Mila melahirkan. Orang yang sering menggendong bayi mereka sambil tersenyum ramah. Hehehe. Mulut Bulastri terbuka semakin lebar. Sampai terlihat giginya yang hitam membusuk. "Kamu baru sadar ya?" Bulastri tertawa keras di dalam rumah tua itu. Suaranya menggema memenuhi ruangan gelap yang dipenuhi bau bangkai dan darah busuk. Hehehehe. Akhirnya ketahuan juga. Randi mundur perlahan sambil menggenggam senter erat-erat. Napasnya sudah tidak teratur. Kakinya terasa lemas melihat perempuan tua yang selama ini dikenalnya ternyata adalah makhluk yang mengincar anaknya sendiri. Petir kembali menyambar di luar rumah. Dewa RRR. Cahaya kilat membuat wajah Bulastri terlihat semakin mengerikan. Kulitnya penuh bercak hitam seperti daging busuk. Bibirnya sobek di beberapa bagian. Dan di sela-sela giginya masih tersangkut potongan daging ayam mentah. Randi hampir muntah. "Apa maumu dari anak kami?" Suaranya gemetar. Bulastri menundukkan kepala perlahan sambil tertawa kecil. "Anak pertama," bisiknya lirih. Darahnya paling hangat. Lalu tiba-tiba tubuhnya mulai bergerak aneh. Tangannya kejang. Tulang punggungnya melengkung tidak wajar. "Kaeraka. Suara tulang retak terdengar keras dari lehernya. Randi langsung membeku. Bulastri tertawa semakin keras sambil memegangi lehernya sendiri. Hehehehe. Kaeraka. Lehernya mulai terputar pelan ke belakang. Kulitnya robek sedikit demi sedikit. Darah hitam mengalir dari sela-sela lehernya. Randi mundur semakin jauh sampai tubuhnya menabrak dinding kayu. Ya Allah! Pelan-pelan kepala Bulastri mulai terlepas dari tubuhnya. Kulit dan urat di lehernya tertarik panjang sebelum akhirnya putus satu persatu. Kaeraka. Suara itu membuat bulu kuduk Randi berdiri seluruhnya. Dan beberapa detik kemudian, kepala Bulastri benar-benar lepas.
tubuh tanpa kepala itu tetap berdiri tegak di tengah ruangan sambil mengeluarkan darah hitam dari leher buntungnya. Sementara kepala Bulastri melayang perlahan ke udara. Rambut putih kusutnya bergerak tertiup angin di bawah kepalanya. Usus hitam panjang menjuntai seperti akar pohon basah. Dan matanya, mata merah menyala itu menatap lurus ke arah Randi. Hehehehe, darah anakmu harum sekali. Suara itu terdengar jauh lebih menyeramkan. Sekarang, bukan lagi seperti manusia, lebih mirip suara binatang yang bercampur tawa perempuan tua. Randi akhirnya tersadar dari ketakutannya dan langsung berlari keluar rumah. Hujan deras langsung menghantam tubuhnya. Dia hampir terpeleset saat menuruni bukit. Namun, dari belakang terdengar suara tawa melengking. Hehehehe. Randi menoleh sekilas, dan tubuhnya langsung dingin. Kepala Bulastri sedang mengejarnya, melayang cepat di antara pohon-pohon gelap. Usus hitamnya bergerak menjuntai di udara. Matanya merah menyala di tengah hujan malam. Randi, suara itu memanggil pelan. Jangan lari. Randi berlari semakin kencang. Dadanya terasa sesak. Lumpur membuat langkahnya berat. Namun suara itu terus mengikuti dari belakang. Hehehehe. Tiba-tiba suara Palasik berubah. Bang! Tubuh Randi langsung menegang. Itu suara Mila. Persis sekali. Bang! Tolong aku. Randi hampir berhenti. Namun dia langsung teringat ucapan Mak Unyang. Palasik bisa memakai suara orang yang dikenal. Randi terus berlari sambil membaca doa terbata-bata. Tapi, suara itu kembali berubah. Kini terdengar suara tangisan bayi. Wee kakak, wee kakak, tangisan anaknya, tangisan yang sangat dikenalnya, tangisan lemah seperti saat anaknya kesulitan bernapas. Tubuh Randi mulai gemetar hebat, pikirannya kacau. Suara tangisan itu terdengar dekat sekali, kadang dari belakang, kadang dari samping pohon, kadang tepat di atas kepalanya. Ya, suara bayi kecil itu terdengar lirih. Tolong! Randi hampir kehilangan akal. Dia menutup telinganya sambil terus berlari menembus hujan. Hehehehe. Tawa Palasik bercampur suara tangisan bayi membuat malam terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Saat akhirnya rumah mereka terlihat dari kejauhan, Randi langsung berlari semakin cepat. Namun jantungnya langsung jatuh saat melihat pintu rumah terbuka lebar. Lampu rumah mati, gelap total. Mila. Randi langsung masuk sambil membawa senter. Dan jeritan Mila langsung terdengar dari dalam kamar. BANGGG. Randi berlari menuju kamar mereka. Tubuhnya langsung lemas. Mila terduduk di lantai sambil menangis histeris. Selimut bayi berserakan. Ayunan kosong bergerak pelan sendiri. Anak kita hilang, Bang. Anak kita hilang. Mata Mila merah dan wajahnya pucat seperti orang hampir pingsan. Aku tadi cuma ke dapur sebentar. Tangisnya pecah. Tiba-tiba jendela kebuka sendiri. Randi langsung melihat ke arah atas. Di langit-langit rumah, terlihat lendir hitam panjang menempel seperti bekas sesuatu merayap. Bau busuk memenuhi ruangan. Dan di dekat jendela, ada bercak darah hitam kecil. Tubuh Randi langsung dingin. Palasik itu berhasil membawa anak mereka. Mila menjerit sambil menarik baju Randi. Cari anak kita, Bang. Tolong cari dia. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar langkah cepat. Mak Unyang masuk sambil membawa lampu minyak. Wajah perempuan tua itu terlihat sangat serius. Dia membawa anak kalian ke kuburan lama. Randi langsung berdiri. Mak tahu dari mana? Mak Unyang tidak menjawab. Tatapannya langsung mengarah ke lendir hitam di plafon. Cepat sebelum terlambat. Malam itu mereka bertiga langsung menuju bukit belakang kampung. Hujan masih turun deras. Angin bertiup sangat dingin. Kabut mulai menutupi jalan menuju kuburan tua. Mila terus menangis sepanjang perjalanan sambil memanggil nama bayinya. Sedangkan Mak Unyang berjalan cepat sambil membawa garam kasar dan daun-daun yang dibungkus kain hitam. Semakin dekat ke area kuburan, suasana semakin aneh. Angin terdengar seperti bisikan banyak orang. Pepohonan bergerak tanpa arah. Dan bau busuk makin terasa menyengat. Saat mereka sampai di area makam tua, Mila langsung menjerit keras. Anak aku, di tengah kuburan tua itu, Bulastri sedang duduk di atas sebuah makam batu yang retak. Tubuh tanpa kepalanya dia membungkuk seperti mayat.
sementara bayi mereka terbaring lemah di tanah basah beberapa meter di depannya. Tubuh kecil itu hampir tidak bergerak, kulitnya pucat sekali, dan tepat di atas bayi itu, kepala Palasik melayang perlahan. Matanya merah menyala terang dalam gelap, mulutnya terbuka sangat lebar, taring hitam panjang tumbuh dari gusinya seperti binatang buas. Lendir hitam menetes dari mulutnya ke tubuh bayi mereka. Hehehehe. Mila langsung berlari ingin mengambil anaknya, namun Ma Unyang menahan tubuhnya cepat-cepat. Jangan dekat-dekat. Palasik itu tertawa semakin keras. Hehehehe. Tinggal sedikit lagi. Lidah hitam panjangnya menjulur mendekati leher bayi mereka. Randi langsung mengambil kayu besar dari tanah dan berlari maju. Jangan sentuh anak saya. Namun sebelum dia mendekat, kepala Palasik itu bergerak sangat cepat. Berakaka. Tubuh Randi terpental seperti dihantam sesuatu. Dadanya terasa sesak. Makhluk itu kini melayang lebih tinggi sambil tertawa. Matanya penuh amarah. Aku cuma ingin hidup. Suaranya menggema di area kuburan. Ma Unyang maju, perlahan sambil membaca mantra. Bahasa Minang kuno keluar cepat dari mulutnya. Angin mendadak berputar semakin kencang. Daun-daun beterbangan di sekitar makam. Api kecil dari lampu minyak Ma Unyang berubah membesar. Palasik mulai menjerit marah. Diam kau tua bangka. Ma Unyang terus membaca doa lebih keras. Tangan tuanya menggenggam garam kasar. Ilmu haram tidak akan bertahan selamanya. Palasik tertawa sambil memperlihatkan taring panjangnya. Kalian tidak tahu rasanya tua. Rasanya tubuh membusuk. Aku cuma ingin hidup lebih lama. Mata merahnya menatap bayi itu penuh nafsu. Darah bayi membuatku kuat. Ma Unyang menatap tajam. Dan untuk itu kau membunuh anak-anak orang. Tawa Palasik mendadak berhenti. Wajahnya berubah marah. Usus hitam di bawah kepalanya bergerak liar seperti ular. Manusia selalu takut mati. Jeritnya, aku hanya ingin terus hidup. Ma Unyang tiba-tiba melempar garam ke arah kepala itu. SRYTT. Begitu garam mengenai wajah Palasik, asap hitam langsung keluar. Jeritannya menggema keras. Kulit wajahnya mulai melepuh seperti terbakar. Namun makhluk itu malah mengamuk. Dia melesat cepat ke arah Ma Unyang. Hehehe, mati kau. Tapi Ma Unyang tetap berdiri sambil membaca doa keras. Daun-daun dalam genggamannya dilempar ke udara. Angin langsung berputar lebih kuat. Tubuh Palasik seperti tertahan di udara. Makhluk itu mulai menjerit panik. Apa yang kau lakukan? Ma Unyang mengambil segenggam garam lagi lalu menaburkannya sambil membaca doa semakin keras. Kepala Palasik mulai terbakar perlahan. Api hitam muncul dari rambut dan wajahnya. Jeritannya membuat seluruh area kuburan bergetar. Burung-burung malam beterbangan dari pepohonan. Anjing kampung menggonggong dari kejauhan. Palasik itu menggelepar di udara sambil tertawa dan menjerit bersamaan. Kulit wajahnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Matanya meleleh hitam. Namun, sebelum tubuhnya benar-benar habis terbakar, kepala itu tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya perlahan menatap Mila, dan senyum mengerikan muncul lagi di wajahnya yang setengah terbakar. Hehehehe. Mila langsung membeku. Palasik itu tertawa lirih. Ilmuku. Api mulai melahap seluruh wajahnya. Sudah berpindah. Ma Unyang langsung terkejut. Tidak, namun terlambat. Kepala Palasik itu akhirnya hancur menjadi abu hitam yang beterbangan di bawah angin malam. Dan di tengah hujan deras, Mila tiba-tiba memegang kepalanya sendiri sambil menjerit kesakitan. Setelah malam mengerikan di kuburan tua itu, keadaan kampung perlahan mulai kembali tenang. Hujan besar yang sempat mengguyur beberapa hari akhirnya berhenti. Matahari kembali muncul di pagi hari, dan suara ayam serta anak-anak kecil mulai terdengar lagi di jalan kampung seperti biasanya. Namun bagi Randi, hidupnya tidak pernah benar-benar sama lagi. Malam saat kepala Palasik terbakar di udara masih terus menghantui pikirannya. Jeritan makhluk itu, bau daging terbakar, dan ucapan terakhirnya terus terngiang di kepala Randi setiap kali suasana mulai sepi. Ilmuku sudah berpindah. Kalimat itu membuat dada Randi terasa tidak enak setiap kali mengingatnya. Meski begitu, kondisi bayi mereka mulai membaik. Tubuh kecil itu yang sebelumnya pucat dan lemah perlahan kembali normal. Tangisannya mulai kuat lagi.
Pipinya yang sempat cekung kini kembali berisi sedikit demi sedikit. Mila sangat bahagia melihatnya. Setiap hari dia menggendong anak mereka sambil menangis haru. Alhamdulillah, anak kita selamat bang. Randi mencoba ikut tenang walau sebenarnya pikirannya masih kacau. Keesokan harinya warga kampung menemukan tubuh Bu Lastri di area kuburan tua. Tubuh itu ditemukan dalam keadaan mengerikan, tanpa kepala. Kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh kampung. Sejak saat itu, warga mulai berani membicarakan soal Palasik lagi. Banyak cerita lama yang akhirnya muncul ke permukaan. Ternyata selama bertahun-tahun memang ada bayi-bayi yang meninggal misterius di kampung mereka. Dan beberapa warga ternyata sudah lama mencurigai Bu Lastri. Namun tidak ada yang berani bicara karena takut. Mauniang sempat datang ke rumah Randi beberapa hari kemudian. Perempuan tua itu memeriksa keadaan bayi mereka cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Anak kalian sudah aman. Mila langsung tersenyum lega. Namun Randi sadar satu hal. Uniang tidak pernah benar-benar menatap Mila selama berada di rumah mereka. Tatapan perempuan tua itu selalu terlihat aneh, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sebelum pulang, Uniang sempat berkata pelan pada Randi saat Mila sedang di dapur. Kalau ada sesuatu yang aneh, segera datang ke rumah saya. Randi mengernyit. Maksud Uniang diam beberapa detik. Tatapannya terlihat berat. Kadang ilmu hitam tidak mati begitu saja. Setelah mengatakan itu, beliau langsung pergi tanpa menjelaskan apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya berjalan cukup normal. Namun perlahan, Randi mulai sadar ada sesuatu yang berubah pada Mila. Awalnya perubahan itu kecil. Mila jadi lebih sering diam. Kalau dulu dia suka bercerita atau tertawa kecil sambil mengurus bayi mereka, sekarang dia lebih banyak melamun. Kadang dia duduk lama di depan cermin tanpa bicara apa-apa. Tatapannya kosong. Pernah suatu sore Randi memanggilnya sampai 3 kali. Mila, tidak ada jawaban. Mila, perempuan itu tetap diam sambil menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin. Baru saat Randi menyentuh pundaknya, Mila seperti tersadar dari lamunan panjang. Kamu kenapa? Mila tersenyum kecil. Enggak, kenapa kok. Namun senyum itu terasa aneh, kaku, dan matanya terlihat kosong. Perubahan lain mulai muncul. Beberapa hari kemudian, Mila jadi sering bangun tengah malam. Awalnya Randi mengira istrinya hanya mengecek bayi mereka. Namun suatu malam dia terbangun dan melihat Mila sedang duduk sendirian di ruang tengah dalam keadaan gelap. Gulita tidak menyalakan lampu sama sekali. Dia hanya duduk diam sambil tertawa kecil sendiri. Hehehe. Suara tawanya sangat pelan. Randi langsung merinding. Mila, perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat terkena cahaya bulan dari jendela. Oh, kamu bangun. Kamu ngapain gelap-gelapan gini? Mila hanya tersenyum tipis. Gak tahu, aku gak bisa tidur. Semakin hari perubahan itu semakin jelas. Dan yang paling membuat Randi takut, Mila mulai menyukai daging mentah. Awalnya kejadian itu terlihat sepele. Suatu siang Mila sedang memasak ayam di dapur. Randi yang baru pulang dari sawah melihat istrinya berdiri diam sambil memegang potongan ayam mentah. Perempuan itu menatap daging tersebut lama sekali. Lalu perlahan, dia menjilat darah ayam di jarinya. Randi langsung terdiam. Mila, istrinya kaget lalu buru-buru membuang ayam itu ke baskom. Gak sengaja. Namun sejak saat itu Randi mulai memperhatikan sesuatu. Mila sering makan setengah matang. Kadang saat memasak daging, dia diam-diam mengambil potongan mentah lalu memakannya. Cepat-cepat. Pernah suatu malam Randi memergokinya di dapur sedang menggigit hati ayam mentah dalam keadaan gelap. Darah merah menetes dari bibirnya. Saat sadar diperhatikan, Mila langsung menangis. Aku gak tahu kenapa bang. Aku lapar terus. Tubuh Randi langsung dingin. Ucapan terakhir Palasik kembali terngiang di kepalanya. Ilmuku sudah berpindah. Malam-malam di rumah mereka mulai terasa menyeramkan lagi. Kadang terdengar suara langkah di atas atap. Kadang bau busuk tiba-tiba muncul lalu hilang sendiri. Dan yang paling aneh, bayi mereka mulai sering menangis saat digendong Mila. Padahal biasanya dia tenang. Suatu malam bayi itu bahkan menangis histeris begitu Mila mendekatinya. Weh kakak,
Tubuh kecilnya menggigil ketakutan. Mila langsung menangis melihatnya. "Kenapa anak kita takut sama aku?" Randi tidak mampu menjawab. Jujur saja, dia sendiri mulai takut pada istrinya. Namun, dia terus berusaha menyangkal semuanya. Mungkin Mila cuma trauma. Mungkin pikirannya terganggu setelah kejadian Palasik. Dia terus mencoba meyakinkan dirinya sendiri seperti itu. Sampai malam itu datang. Malam yang mengubah semuanya. Hujan turun pelan di luar rumah. Angin dingin masuk lewat celah dinding kayu. Randi tertidur sangat lelah setelah seharian bekerja di sawah. Namun sekitar tengah malam, dia terbangun karena suara tangisan bayi mereka. "Weh kakak." Tangisan itu pelan, lemah. Randi membuka mata perlahan. Ruangan gelap, hanya cahaya bulan samar masuk dari jendela. Dia mengusap wajahnya pelan sebelum menyadari sesuatu. Kasur di sebelahnya kosong. Mila, tidak ada jawaban. Tangisan bayi kembali terdengar dari ruang tengah. "Weh kakak." Randi langsung duduk. Dadanya tiba-tiba terasa tidak enak. Mila, masih tidak ada jawaban. Dia turun dari kasur perlahan. Lantai kayu berderit saat diinjak. Kriit semakin mendekati ruang tengah. Bau busuk mulai tercium. Bau yang sangat dikenalnya. Bau bangkai bercampur darah busuk. Tubuh Randi langsung dingin. Tangisan bayi terdengar semakin jelas sekarang. "Weh kakak." Namun ada suara lain di antara tangisan itu. Suara perempuan tertawa pelan. "Hehehe." Randi berhenti di depan ruang tengah. Jantungnya berdetak sangat keras. Tangannya gemetar. Lalu perlahan dia melangkah masuk. Dan pada detik itu, tubuhnya langsung lemas. Di ruang tengah, tubuh Mila berdiri diam di dekat ayunan bayi. Tanpa kepala, lehernya buntung hitam mengeluarkan darah kental. Kedua tangannya menggantung kaku di samping tubuh. Sementara di atas ayunan bayi, kepala Mila melayang perlahan di udara. Rambut panjangnya terurai berantakan. Matanya merah menyala dalam gelap. Mulutnya tersenyum sangat lebar, terlalu lebar, sampai kulit pipinya robek ke arah telinga. "Hehehehe." Tangisan bayi semakin histeris. "Weh kakak." Kepala Mila menoleh perlahan ke arah Randi. Lidah hitam panjang menjulur dari mulutnya. Darah menetes dari sudut bibirnya dan di bawah kepalanya. Usus hitam panjang mulai menggantung keluar dari leher buntungnya. Randi mundur satu langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Mila." Kepala itu tersenyum makin lebar. Matanya penuh rasa lapar. "Hehehe." Suaranya tidak lagi terdengar seperti Mila. Lebih berat, parau, bercampur suara lain yang mirip Bulastri. Sekarang, kepala itu melayang perlahan mendekati ayunan bayi. "Aku yang lapar." "Jangan." Randi langsung mengambil kursi kayu dan melemparkannya. "Berakak." Kepala itu bergerak cepat menghindar sambil tertawa melengking. "Hehehehe." Tubuh tanpa kepala Mila mulai bergerak perlahan ke arah Randi. Tangannya terangkat kaku seperti mayat hidup. Sementara kepala melayang itu terus berputar di atas ruangan. Bayi mereka menangis histeris tanpa henti. Randi buru-buru mengangkat bayinya sambil mundur ke dinding. Air matanya mulai jatuh. Dia tidak tahu harus takut atau hancur, karena makhluk itu adalah istrinya sendiri. "Mila, tolong sadar Mila." Namun kepala itu hanya tertawa. Matanya merah menyala terang dalam gelap. "Aku lapar." Tiba-tiba tubuh tanpa kepala Mila bergerak cepat menerjang. "Berakak." Randi terpental ke lantai sambil tetap memeluk bayinya. Kepala Mila langsung melayang turun dengan mulut terbuka, lebar. Taring hitam panjang terlihat jelas di mulutnya. Randi benar-benar panik. Dia mengambil lampu minyak di dekat dinding lalu melemparkannya. Prang. Api langsung menyambar tirai rumah. Cahaya api membuat wajah Palasik Mila terlihat semakin mengerikan. Kulitnya mulai berubah pucat membusuk. "Hehehehe." Makhluk itu mengamuk sambil terbang mengelilingi ruangan. Api mulai membesar. Asap memenuhi rumah. Randi buru-buru keluar sambil membawa bayinya. Namun sebelum keluar pintu, dia menoleh sekali lagi. Dan pemandangan terakhir itu tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Di tengah rumah yang mulai terbakar, tubuh tanpa kepala Mila berdiri diam. Sementara kepalanya melayang di atas api sambil tertawa keras. Matanya merah menyala seperti iblis dalam gelap. "Hehehehe."
Suara tawanya menggema di seluruh rumah. Dan malam itu, jeritan Randi bercampur suara api dan tangisan bayi memecah kesunyian kampung Minangkabau yang kembali diteror Palasik.